Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada Jumat kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan yang tak kalah penting, kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dari akumulasi nikmat-nikmat tersebut mampu menggetarkan jiwa kita sehingga kita mampu melangkahkan kaki untuk bersama-sama menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada manusia yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang hamba manusia dengan dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah sampai dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengandalkan pahala-pahalanya, mengandalkan amal-amalnya, dia tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak mengandalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka senantiasa ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersalawat kepada Rasul atas segala perbuatan yang kita lakukan, atas segala kesalahan yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selaku khatib pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, tidak lupa saya berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa kita meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya kita beribadah banyak? Apa gunanya kita melakukan kebaikan yang banyak tetapi tidak berkualitas, tidak ikhlas, hanya untuk mencari pujian di hadapan hamba-hambanya? Maka amalan-amalan yang banyak yang bergunung-gunung tersebut tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah kita tatkala melakukan kebaikan, maka semuanya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dapat saya sampaikan pada Jumat yang berbahagia ini adalah pentingnya kita semua mengingat kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu akan merasakan yang namanya kematian. Kalau kita cermati ayat tersebut, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika kita lihat seseorang yang divonis ketika akan memasuki penjara, dia divonis, maka di situ dia tidak merasa tenang hidupnya, tidak merasa bergembira, tidak merasa bahagia. Kenapa? Karena dia sudah divonis oleh majelis hakim. Maka hal tersebut juga seharusnya kita sadari bahwasanya kita sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal menunggu eksekusi. Kapan hari H kita akan dijemput oleh malaikat pencabut nyawa. Maka senantiasa kita hidup di dunia ini, kita saling mengingatkan
ketika ada kawan-kawan kita, ada teman-teman kita semua, ketika mereka melakukan kesalahan, maka kita saling mengingatkan dalam kesabaran dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Semua manusia yang hidup di muka bumi ini, semua sudah mendengar tentang yang namanya kematian. Akan tetapi kita belum merenungi, belum mendalami bahwasannya kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sebenarnya yang kita cari? Apakah kita hidup di dunia ini hanya nongol begitu saja? Apakah hanya ada begitu saja tanpa ada tujuan yang jelas yang Allah inginkan kepada kita? Kita mungkin telah mencapai apa yang kita targetkan. Kita telah mencapai keinginan kita, jabatan, harta, semua yang kita usahakan tersebut. Akan tetapi kita lupa, di situ ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita penuhi, yaitu kita beribadah kepadanya. Kita bersedekah, memakmurkan masjid. Apakah kita pikir tugas memakmurkan masjid hanya remaja masjid, hanya pengurus masjid? Tidak. Itu adalah tugas kita semua, agar senantiasa kita menghidupkan apa-apa yang telah diperjuangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara hambanya yang paling baik amalnya. Betapa banyak kita melihat orang yang tertawa sedangkan kain kafan mereka sedang ditenun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang ditenun, jamaah sekalian. Maka berapa banyak Jumat yang kita lalui, berapa banyak dari Jumat tersebut yang membekas penyampaian khatib kepada kita semua, sehingga kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang paling mendasar adalah, sebenarnya apa yang kita cari selain daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala di setiap amalan-amalan yang kita lakukan, yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Amalan itu bukan awalnya, amalan itu bukan pertengahannya, tetapi bagaimana akhir dari amalan tersebut ketika kita dicabut nyawa kita, ketika nyawa kita berada di kerongkongan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah akhir detik-detik yang menegangkan di kehidupan kita, detik-detik yang menentukan apakah kita selamat di akhirat kelak atau tidak. Betapa banyak kesalahan, dosa-dosa, maksiat yang kita perbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kesendirian maupun dalam kelompok. Maka di Jumat ini marilah kita bermuhasabah, merenung kembali atas segala kesalahan-kesalahan kita. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupakah kita Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita? Maka Allah Subhanahu wa taala pula yang mematikan kita. Apakah kita menyangka kita mempunyai harta? Padahal harta tersebut yang kita banggakan bermiliar-miliaran, berjuta-juta, ketika kita mati, apakah kita masih mengklaim harta tersebut adalah milik kita? Sementara ketika kita meninggal, yang kita bawa hanyalah kain kafan. Kita tidak bawa uang, kita tidak bawa mobil, tidak bawa motor di kuburan, tetapi kita membawa amal saleh. Dan ketika kita membawa amal saleh, ketika kita berada di akhirat kelak, apakah kita juga menyangka amalan-amalan tersebut yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita juga menyangka bahwasanya amal kita sudah banyak, lalu kita merendahkan orang yang lain, bahwasanya dia tidak sholat, dia tidak sedekah? Tidak seperti itu. Akan tetapi perkara surga dan neraka itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dia memilih hambanya yang bersungguh-sungguh mendekat kepadanya, sehingga hamba tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka masih belum terlambat jamaah sekalian.
kembali dari sini kita semua bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kesalahan kita, anak-anak kita semua yang telah kita didik, apakah mereka melaksanakan sholat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan tanggung jawab kita? Apakah kita lakukan karena Allah? Jabatan yang kita miliki, badan yang kekar, menaklukkan beberapa puncak, tetapi untuk melangkah ke masjid saja kita masih loyo, kita tidak mampu. Padahal kekuatan, kesehatan itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jamaah sekalian, ketika kesehatan, waktu luang tersebut Allah tarik kepada kita, maka apa yang akan kita banggakan? Apakah kita masih sholat, masih bisa melaksanakan sholat tersebut dengan nyaman, dengan bahagia? Maka mumpung kita masih sehat, pikiran kita masih bugar, jasmani kita masih merasakan lingkungan ini dengan nyamannya, beribadah dengan tenangnya. Kalau kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka beribadah sementara rudal berbunyi di atas langit. Mereka tidak tenang beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan momentum ini. Kita masih enak beribadah, tidak ada gangguan dari pihak asing, tidak ada bom, tidak ada kekacauan, tidak ada yang membuat kita tidak tenang beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menulis di atas arsy-Nya bahwasanya kelembutan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada murkanya. Maka senantiasa kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang senantiasa berbuat lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un." Mengapa kita ingkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Padahal tadinya kita mati, jamaah sekalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita. Setelah kita hidup, Allah Subhanahu wa taala mematikan kita lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita kembali. Apakah ketika kita mati berpikir mati toh mati saja, tidak mempertanggungjawabkan apa-apa yang kita lalui di kehidupan dunia ini? Tidak, jamaah sekalian. Justru di situ adalah perjalanan yang panjang. Ketika kita berada di akhirat, ketika semua amalan sudah ditimbang, dan apakah kita masuk ke dalam surga atau neraka? Ketika kita berada dalam surga, maka tidak lagi kita hanya merasakan kebahagiaan di dalam surga. Akan tetapi ketika kita memasuki neraka, nauzubillah, semoga kita semua masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika, bayangkan jamaah sekalian, betapa ruginya kita beribadah, kita melakukan kebaikan, ujung-ujungnya kita dimasukkan ke dalam neraka. Betapa rugi kita. Tidakkah kita berpikir? Maka mumpung kita masih hidup, lagi-lagi kita masih hidup di kehidupan dunia, masih diberikan kesempatan untuk bertobat dan melakukan amalan saleh sebagai perwujudan kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita adalah menghamba, melakukan segala potensi kemanusiaan kita untuk dicurahkan sepenuhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua konsisten dalam kebaikan, dan kita semua semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan yang baik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.